Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini berjumpa kembali kita di channel pembelajaran yang pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari eh, distribusi normal dengan mengkaitkan contoh-contoh serta soal-soal dan pembahasan yang akan kita kerjakan di pagi ini. Ya, saya ucapkan selamat bergabung adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Pada hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Oleh karena itu tetaplah semangat dalam mengikuti pembelajaran yang dimulai dari video ini. Oke, baiklah adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita mempelajari distribusi normal lebih lanjut, ada baiknya kita membacakan sebuah doa atau membaca doa agar pada pertemuan ini atau pada pembelajaran ini kita mendapat berkah serta dapat menambah pemahaman atau ilmu yang ada pada diri kita masing-masing, agar kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses di kemudian hari. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Adik-adik sekalian, pada pagi ini kita akan mempelajari distribusi normal yang lebih komprehensif ya, yang lebih luas pembahasannya. Ya, oke. Ini distribusi normal. Pada judul ini kita judul, kemudian kita teruskan dengan distribusi normal itu apa? Distribusi normal itu merupakan distribusi kontinu yang sangat penting dalam statistik dan banyak dipakai dalam memecahkan masalah ya. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, ini distribusi normal ditandai dengan rata-rata sama dengan neu ya, rata-rata neu. Jadi ini grafiknya simetris ya terhadap garis rata-rata ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Jadi persamaan umum distribusi normal. Jadi persamaan umum distribusi normal ini seperti ini. Yang grafiknya adalah kita gambarkan seperti tadi, yaitu fx sama dengan 1 per tau akar 2 kali E pangkat min setengah kali X kurang tau kurang neu maksudnya dibagi tau kuadrat. Di sini dimana neu adalah rata-rata, tau adalah simpangan baku suatu data, V adalah 3 adalah suatu parameter yang besarnya 3,14159. Kemudian E adalah bilangan alam yang juga parameter yang besarnya 2,71828 dan seterusnya ya. Jadi distribusi normal didefinisikan pada interval terbuka dari mulai tak terhingga sampai dengan terhingga. Jadi mulai dari negatif tak terhingga maksudnya sampai dengan positif tak terhingga. Oke, kita teruskan. Grafik fungsi distribusi normal. Nah, grafiknya seperti yang kita tunjukkan di depan tadi. Ini grafiknya. Ini adalah fungsi fx sama dengan 1 per tau akar 2 V
kali E pangkat min setengah X kurang nu per tau kuadrat ya. Oke, kita teruskan sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama, grafik simetri terhadap garis tegak. Ya, seperti yang katakan tadi, ada X sama dengan nu. Kemudian grafik selalu berada di atas sumbu X atau fx lebih besar dari 0. Kemudian grafik mempunyai satu nilai modus. Jadi nilai distribusi normal itu sifatnya yang punya satu mempunyai satu nilai modus. Grafiknya mendekati sumbu X tetapi tidak akan memotong sumbu X. Sumbu X merupakan garis batas atau asimptot. Luas daerah di bawah kurva fx akan di atas sumbu X sama dengan 1, yaitu peluang. Peluang X berada di antara negatif tak terhingga sampai tak terhingga itu adalah 1 ya. Oke, kita teruskan ke slide berikutnya, probabilitas. Itu kemungkinan ada berhubungan dengan peluang ya. Probabilitas X antara A dan B. Jadi probabilitas distribusi normal fx pada interval A dan B ya. Jadi antara A dan B ditentukan dengan memakai luas daerah di bawah kurva fx sebagaimana ditunjukkan oleh ya grafik berikut ya. Dan fx ya seperti yang tadi. Ini garis A, X sama dengan A. Ini tau sama dengan 0. Kemudian B ya. Oke, ya jadi di sini adalah garis di mana X sama dengan nu ya. Kemudian garis X sama dengan A, X sama dengan B. Jadi itu adalah probabilitas dari X di mana X ada antara A dan B. Jadi di ada luas daerah di bawah kurva dia pada selang AB itu merupakan probabilitas dari X yang terletak di antara A dan B. Oke, kita teruskan probabilitas ya antara A dan B. X ditunjukkan oleh luas daerah yang diarsir yang dibatasi oleh kurva fx. Ini kurva fx dengan persamaan 1 per tau akar 2 V kali E pangkat min setengah kali X kurang nu per tau ini X ya. Kemudian ditunjukkan oleh luas daerah yang diarsir ya dibagi oleh kurva fx sumbu X garis tegak X sama dengan A dan garis tegak X sama dengan B. Oke, kita teruskan. Probabilitas X berada di antara A dan B dihitung dengan menggunakan integral fungsi fx yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B, yaitu dengan rumus ya, rumus ini ya. Jadi peluang atau probabilitas X antara A dan B adalah integral A sampai dengan B fx dx, yaitu integral A dan B adalah 1 per tau akar 2 V kali E pangkat setengah min setengah ya X kurang nu per tau kuadrat dx. Ya, akan tapi secara matematis ya bentuk integral dari fungsi fx tersebut sulit dipecahkan secara langsung dengan teknik integral. Oleh karena itu penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan atau dengan memakai transformasi nilai-nilai X menjadi nilai-nilai baku Z, yaitu Z sama dengan X kurang tau X kurang nu per tau dibagi dengan tau.
Oke, kita teruskan dengan selanjutnya. Ya, contoh. Diketahui variabel azak Z berdistribusi normal baku N01, tentukan besar peluang berikut. A. Peluang Z lebih dari negatif 0,67. Yang B. Peluang negatif 1,67. Artinya peluang Z di antara negatif 1,06 sampai dengan 1,42. Penyelesaian. Daerah di bawah kurva normal baku pada interval Z lebih dari min 0,67 dapat digambarkan sebagai daerah yang diarsir berikut. Ini gambar daerahnya. Nah, itu dia ya. Nah, ini dia. Ini 0,67 ini min 0,67 dari daerah itu dari min 0,67 sampai dengan daerah tak terhingga ya. Nah, jadi gambarnya adalah yang diarsir ini ya, yang diarsir ini. Inilah gambarnya. Kita mau cari berapa luas ini ya. Mencari luas ini berarti sama kita dengan menentukan peluang dari Z lebih dari negatif 0,667. Oke, next. Penyelesaian ya. Ini ada dua kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan tabel ya. Dengan menggunakan tabel, yang pertama kita bagi dari 0, min 0,67 sampai dengan 0, kemudian 0 sampai tak terhingga ya. Jadi 0,67 sampai 0 itu adalah 0,2486 ditambah 0, dari 0 sampai terhingga itu adalah setengah, maka hasilnya adalah 0,7486 ya. Nah, jadi peluang dari P di mana peluang dari Z di mana Z lebih dari negatif 0,67 adalah 0,7486. Nah, tabel dengan menggunakan tabel ya, tabel distribusi, tabel normal baku maksudnya standar normal. Ya, kita lihat ini ya, kita cari titik adalah 0,6, kemudian di bawah dari 007 ya, kok 007 0,007 ya, ini lihat. Nah, di bawah itu maka dua adalah 0,2486 ya. Oke, next. Dengan menggunakan integral ya, dengan menggunakan integral bisa kita lihat ya, dengan menggunakan integral. Nah, dia dengan integral integral 0 min 0,67 sampai infinitif ya, tambah batas. Jadi ini fx x dx ya, fz dz ya kan, infinitif ya, seperti ini. Maka hasilnya adalah 0,2486 dari tambah 0,5, jadi 0,7486 ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi juga ya. Jadi peluangnya Z itu adalah 0,7486 ya. Oke, yang nomor 2. Contoh 1 tapi bagian 2-nya. B. Ya. Nah, grafiknya seperti ini. Ya, oke. Ya, ini bagian B adalah penyelesaian daerah kurva normal baku pada interval negatif 1,06 sampai dengan 1,42 dia dapat digambarkan sebagai daerah yang diarsir berikut. Bisa kita gambarkan.
Ini dia. Nah, ini dia. Terus kita akan selesaikan ya dengan menggunakan tabel ya. Dengan menggunakan tabel seperti ini. Ya. Nah, yang pertama cari dulu 1,0, kemudian di bawah 6 ya. Di bawah 0,6 yaitu hasilnya 0,3554. Kemudian ya 1,4. Jadi di bawah 0,02. Ya, hasilnya 0,422 ya. Jadi kalau itu dijumlahkan maka hasilnya adalah 0,776 ya. Oke, itu dengan menggunakan tabel. Ya, sekarang kita gunakan menggunakan integral. Maaf ya. Dengan menggunakan integral ini bisa dilihat ya. Nah, ini jadi min 1,06 sampai 1,42 FZ. Ya, ini kita lihat ini rumus FZ-nya. Kemudian ini kita 0 dari min 1 sampai 0, 0,6 batasnya sampai 0. Kemudian di sini dari 0 sampai 42. Maka hasilnya sama juga 0,3554 tambah 0,4222. Hasilnya adalah 0,776. Oke, baiklah adik-adik sekalian, itu dari sedikit penjelasan dari apa yang dibuat dalam video ini, baik itu dengan menggunakan tabel maupun dengan menggunakan integral ya. Jadi contoh-contoh ini menjadi pedoman bagi kalian untuk menyelesaikan soal latihan berikut. Ada soal diketahui parabel Asagdet berdistribusi normal baku 0,1, tentukan besar peluang berikut ya. Jadi P Z lebih dari 0,87, kemudian P-nya min 1,212 dan Z adalah 1,22 ya. Jadi peluang Z itu berada di antara negatif 1,12 sampai dengan 1,22. Yang kedua, tentukan luas daerah yang diarsir di bawah kurva normal baku pada gambar berikut. Ya, ini pada gambar berikut ini kira-kira luasnya berapa ini ya. Ini bisa kalian tentukan ya. Oke, selamat belajar. Selamat, tetap semangat. Di sini juga saya lampirkan ya, ini ada apanya? Ini ada apa namanya? Tabel ya, tabel distribusi tabel normal baku atau standar normal. Ini bisa dilihat juga dalam buku paket matematika minat di halaman lampiran di halaman 170 ya. Jadi ini bisa dilihat di sini. Ini sebagai apanya? Dan ini juga bisa kalian kerjakan untuk latihan yang diberikan. Oke, baiklah adik-adik, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain lagi. Ya, saya ucapkan semoga sukses dan bisa Anda menjawab soal-soal yang diberikan ya. Jadi saya sudahi dengan ucapan selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.